Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria Paristiawati selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Devi Suci Anjani dengan NIM 13.036.19.013. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai metode tanya jawab dalam rangka memenuhi tugas individu pengambilan nilai pada mata kuliah metodologi pembelajaran. Topik bahasan akan kita mulai di pengertian, berjalan ke kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada strategi. Sebelumnya perlu kita bongkar sedikit, apa itu tanya jawab? Tanya jawab adalah suatu keadaan di mana ada pertanyaan yang harus dijawab. Berarti ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Dengan adanya interaksi ini, kebanyakan pengajar diketahui lebih senang menggunakan metode tanya jawab. Selain karena interaktif, siswa juga dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang hal yang sudah dipelajari dengan didengar ataupun dibaca, sehingga siswa memiliki pengertian yang lebih mendalam. Tapi apa itu metode tanya jawab dalam pembelajaran? Metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru ke siswa ataupun bisa sebaliknya dari siswa ke guru. Kemudian metode tanya jawab ini sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, ada memusatkan perhatian. Maksudnya, pertanyaan yang dilontarkan guru dapat menjadi pusat perhatian siswa saat belajar. Misalnya guru melontarkan pertanyaan seperti, apa itu asam basa? Atau menurut kalian apa yang dimaksud dengan asam basa? Siswa akan terfokus dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Beberapa akan mencoba mencari tahu jawabannya dan beberapa mungkin akan langsung melontarkan jawabannya. Yang kedua ada mengembangkan daya pikir dan daya ingat. Mengapa? Karena siswa diberi kesempatan untuk melontarkan opininya sesuai apa yang telah mereka pelajari. Dan siswa juga akan mendapatkan opini lain dari siswa lainnya yang menambahkan, yang pada akhirnya akan diluruskan oleh guru. Dalam kata lain, siswa sudah belajar dari sebuah masalah. Masalah di sini maksudnya adalah pertanyaan yang dilontarkan dari guru. Siswa akan mencari tahu jawaban untuk pertanyaan tersebut dan dari sanalah siswa belajar dari pengalaman. Siswa juga berkesempatan untuk bertanya kepada rekan sebayanya atau ke gurunya dalam forum diskusi tanya jawab sehingga siswa dapat lebih mengerti mengenai materi yang dibahas. Yang ketiga ada mengembangkan keberanian. Metode tanya jawab melatih siswa untuk berani menjawab dan mengemukakan pendapat. Menjawab pertanyaan dari guru di depan rekan sebayanya yang lain dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bercakap, khususnya dalam menyatakan pendapat di depan umum. Kelebihan yang keempat yaitu metode tanya jawab dapat membantu guru dalam mengetahui sejauh mana penguasaan siswa. Dan yang terakhir ada membangkitkan rasa penasaran siswa. Maksudnya, metode tanya jawab ini dapat digunakan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut ke beberapa sumber belajar seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian dari metode tanya jawab ini sendiri juga memiliki kekurangan. Biasanya siswa merasa takut. Rasa takut ini seringkali ditimbulkan karena rasa gugup dan cemas. Bagaimana jika jawaban saya salah? Bagaimana reaksi teman-teman saya jika jawaban saya salah? Bagaimana respon guru saya jika ternyata jawaban saya memang benar-benar salah? Apalagi jika guru kurang mampu dalam mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Rasa cemas sering dianggap sepele, namun bisa berdampak pada proses pembelajaran yang menggunakan metode tanya jawab. Apa akibat dari rasa cemas pada diri siswa? Kemungkinan siswa tidak mau menjawab pertanyaan dari gurunya, karena takut jawabannya salah. Guru, di lain pihak, pasti akan lebih mengutamakan jawaban dari siswanya, sebelum akhirnya menjelaskan kembali dari jawaban-jawaban yang ada. Proses ini seringkali kita temukan di mana guru menunggu siswa untuk menjawab, sedangkan siswa juga menunggu guru untuk menjelaskan karena siswa tidak mau menjawab. Akhirnya banyak waktu yang terbuang. Atau jika dalam satu kelas terdapat banyak siswa, tidak mungkin setiap individu akan mendapatkan giliran untuk menjawab atau bertanya. Akhirnya, guru masih tetap mendominasi kelas, biasanya dikarenakan jawaban siswa tidak sesuai atau guru kurang terbuka dan ingin jawaban siswa selalu sesuai dengan keinginannya.
Strategi dari metode tanya jawab ini sendiri, yang pertama ada merumuskan tujuan tanya jawab, yang kedua ada mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Kenapa saya menggunakan metode tanya jawab di kelas saya? Oh, mungkin untuk mempermudah saya dalam menciptakan situasi diskusi atau menciptakan suatu lingkungan forum diskusi supaya siswa lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, ada menetapkan kemungkinan pertanyaan dan jawaban. Tentunya pertanyaan dan jawaban ini harus relevan dengan materi yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, ada menyediakan kesempatan bagi peserta didik atau siswa untuk menjawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.